calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Aceh Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Arba Insah dari SD Negeri 12 Bintang. Saya Novia Damayanti dari SMA Negeri 7 Takengon. Saya Ana Ismawati dari SMP Negeri 2 Takengon. Dan saya Sri Handayani dari SMP Negeri 1 Takengon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Selamat siang Bu Ana. Selamat siang Bu Novia. Gimana nih kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah kabar baik Bu. Lagi sibuk apa Bu? Kebetulan tadi setelah habis jam mengajar ya tidak ada kesibukan Bu ya. Karena memang hari ini ada rencana jadwal Bu. Oh, jadwal apa nih Bu? Jadwal coaching kan Bu. Oh ya, jadi Bu hari ini ada jadwal coaching Bu ya? Iya Bu. Dengan siapa Bu? Rencana tadi saya coachingnya dengan Bu Sri Bu Sri Handayani Bu. Handayani. Iya. Oh, jadwalnya sudah disepakati Bu? Sudah Bu, kebetulan beliau setelah masuk yang keempat setelah habis istirahat, jadi dia mau ada rencana Coaching dengan Ibu. Oke, baik Bu. Nah nanti ketika Ibu melakukan coaching nih, kira-kira indikator apa nih yang akan Ibu jadikan sebagai rubrik penilaian Bu? Saya akan menggunakan alur tirta Bu. Melalui alur tirta saya akan melakukan coaching dengan Bu Sri. Oh, jadi Ibu ingin menggunakan alur tirta Bu ya, di kegiatan coaching Ibu dengan Ibu Sri Handayani. Baik Bu, kira-kira nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching nanti Bu? Mungkin saya akan melakukan kehadiran temu, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, serta mendengarkan aktif apa yang akan disampaikan oleh Bu Sri nanti Bu, seperti itu. Ya, luar biasa Bu ya. Nah dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi nih Bu, kira-kira mana nih yang kompetensi mana yang akan menjadi fokus utama Ibu untuk dikembangkan Bu? Ya, saya akan melakukan mungkin atau saya akan menggunakan seperti itu Bu ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot saya dapat menggali potensi yang ada pada Bu Sri Bu. Kemudian mungkin Bu Sri akan menemukan ide dari permasalahan yang akan disampaikan nanti. Oh baik, jadi Ibu ingin meningkatkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Benar Bu. Oke baik Bu. Nah indikator apa nih Bu yang menunjukkan ketercapaian kompetensi Ibu tadi? Mungkin indikatornya itu tentang dari tujuan umum, kemudian yaitu saya menggunakan identifikasi masalah, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Sri, dan setelah itu bagaimana Bu Sri melakukan tanggung jawab dari rencana aksi yang akan dilaksanakannya Bu. Oke baik Bu. Nah nanti mungkin jadwal kegiatannya jam berapa Bu? Setelah istirahat Bu, Setelah jam istirahat. 11 kurang 15 ya Bu ya. Setelah jam keempat tadi Bu. Iya Ya. betul. Nah nanti mungkin ketika Ibu melakukan coaching, saya izin ini Bu, izin untuk membersamai Ibu melakukan kegiatan coaching Bu ya. Dengan senang hati Bu, mungkin di sini nanti Ibu bisa melihat bagaimana saya melakukan coaching dengan Bu Sri Bu ya. Ya, jadi pembelajaran juga buat saya Bu nantinya. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabarnya Bu Sri? Nih ada Bu Novia juga. Alhamdulillah Bu. Silakan Bu Ana. Oh, terima kasih Bu Novia. Gimana Bu Sri? Ya Bu, saya Bu perasaannya nih mau bercerita sama Ibu ya. Perasaan saya beberapa hari ini Bu seperti tidak tenang gitu Bu, tidak nyaman gitu Bu ya. Bisa nggak saya bercerita Bu? Boleh Bu, kebetulan kan kita ada janjian nih. Ibu mau bercerita ke saya, nah kira-kira ceritanya apa nih Bu? Gini Bu, saya mau bercerita ya Bu ya. Akhir-akhir ini saya melihat anak kelas 89 Bu, mereka belajar seperti tidak fokus gitu Bu, kurang antusiasnya Bu dalam pembelajaran gitu Bu. Jadi menurut Ibu apa yang Ibu harapkan dari hasil obrolan kita nanti nih? Saya mengharapkan Bu bagaimana anak kelas 89 itu Bu kedepannya bisa lebih antusias gitu Bu dalam pembelajaran.
Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid itu tidak antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Menurut saya Bu, mungkin cara mengajar atau strategi saya dalam mengajar Bu ya, mungkin saya mengajarnya agak monoton mungkin Bu ya. Saya memang di kelas tuh Bu lebih suka bercerita gitu Bu di depan, gitu Bu. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya mungkin Bu, saya kurang Bu ya dalam strategi Bu ya. Jadi saya seringnya lebih banyak bercerita gitu Bu. Jadi anak-anak ini mungkin bosan gitu Bu ya dalam menangkap pembelajaran Bu ya. Karena dominannya saya yang dalam pembelajaran itu Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Iya Bu ya. Menurut saya Bu, mereka mungkin kedepannya bisa lebih asyik, mungkin lebih fokus ya menerima pembelajaran itu. Mungkin strategi mengajar saya Bu ya, atau media pembelajaran saya itu saya rubah gitu Bu ya. Mungkin dengan media-media yang lain gitu Bu ya, media video. Iya. Seperti itu Bu. Lalu Bu, bagaimana tugas yang diberikan kepada murid? Apakah menurut Ibu bisa menyebabkan anak-anak juga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas seperti itu Bu? Menurut saya mungkin seperti itu juga Bu ya. Karena mungkin saya pemberian tugas mungkin terlalu banyak gitu Bu ya. Jadi anak-anak mungkin penuh ya isi kepalanya, jadi ribet mungkin dia saya Bu. Jadi ujung-ujungnya mereka seperti malas-malasan di kelas Bu. Nah sekarang Bu, kalau boleh saya tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Bu? Yang selama ini saya lakukan Bu, saya menggunakan sumber-sumber itu seperti LKS, buku paket yang ada di perpustakaan gitu Bu. Nah sekarang Bu, ada nggak sumber belajar selain buku teks seperti itu Bu? Sebenarnya sekarang sudah banyak Bu ya. Sekarang seperti ada video, MP3 mungkin Bu ya. Terus ada artikel-artikel, mungkin poster, banyak lah sebenarnya Bu. Nah betul sekali Bu, saya yakin sekali kalau Ibu menggunakan berbagai macam sumber, pasti murid-murid itu antusias dalam pembelajaran Bu. Iya Bu ya. Iya. Mungkin kedepannya saya akan mencoba mungkin Bu strategi-strategi lagi, media-media lagi yang lebih menarik Bu ya. Saya akan bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil Bu Sri ya. Ya, amin Bu. Makasih Bu ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini Bu? Menurut saya Bu ya, saya akan merancang pembelajaran yang lebih mengasyikkan ke depannya Bu ya. Bisa menggunakan sumber-sumber belajar yang lebih beragam Bu ya. Kemungkinan saya tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak, jadi mereka juga nggak bosan gitu ya dalam pembelajaran. Jadi saya kedepannya lebih berpihak kepada murid dan menurut minat dan bakat murid-murid, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi memang mereka senang mengerjakan tugas-tugas di kelas. Wah bagus sekali Bu Sri, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, Bu Sri tetap semangat ya. Sepertinya Bu Sri sudah menemukan solusi yang tepat nih dari permasalahan yang Ibu hadapi. Iya juga ya Bu ya. Mungkin dengan seperti ini bercerita dengan Ibu, saya bisa terbuka gitu ide-ide atau saya Bu ya. Dan tepat Bu, itu rencana aksi yang luar biasa dan Ibu jangan sungkan jika ada permasalahan, cerita lagi ke saya dan kita saling bertukar pikiran ya Bu Sri ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama Bu Sri. Luar biasa sekali Bu ya kegiatan coaching hari ini. Gimana Bu perasaannya? Alhamdulillah Bu, sedikit lega Bu ya dengan setelah bisa membantu teman seperti itu memberikan kurs walaupun belum seberapa maksimal, tapi saya merasa lega Bu telah bisa memberikan kurs seperti itu Bu. Tapi sudah luar biasa Bu yang Ibu lakukan tadi. Terima kasih Bu Novia. Bu Ana, dari coaching yang Ibu lakukan tadi, indikator apa yang sudah Ibu capai? Alhamdulillah Bu, saya sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Sri dapat menggali potensi, kemudian dia menemukan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya seperti itu Bu. Oke Bu, kalau indikator di alur tirtanya menurut Ibu tercapai tidak dari tahap-tahapnya itu? Alhamdulillah Bu, sudah tercapai walaupun mungkin tidak
seberapa maksimal Bu ya, karena saya berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa menggali ide-ide dari yang permasalahan yang dihadapi Bu Sri seperti itu Bu. Oke. Izin menyampaikan Bu ya hasil Baik, Bu. observasi coaching yang tadi sudah dilakukan Bu ya. Nah, Bu Ana sudah melakukan dengan sangat luar biasa Bu ya. Ini terlihat dari alur ceritanya, tujuannya sudah sangat jelas Bu, sangat dipaparkan dengan sangat jelas. Lalu identifikasi, di bagian identifikasi juga sudah sangat bagus. Ibu mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan itu membuat si Bu Sri Handayani sebagai coach dapat menyampaikan ide-idenya dengan lebih baik seperti itu Bu ya. Lalu di tahap rencana aksi juga sudah sangat baik, dan juga di bagian tanggung jawab. Nah, harapan saya ini dapat terus ditingkatkan Bu ya, dapat terus dipertahankan, ditingkatkan ke depannya lagi. Baik Bu Mutia. Ya, baik Bu Ana, untuk ke depan nih Bu, kira-kira selain kompetensi yang tadi Bu yang mengajukan pertanyaan berbobot, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya Bu? Saya ingin aktif dalam mendengarkan, kemudian kehadiran penuh Bu ya. Mungkin di situ saya belum sepenuhnya atau belum merasakan hadir sepenuhnya seperti itu Bu. Saya akan meningkatkannya lagi Bu Mutia. Oke, baik Bu Ana, mudah-mudahan ke depan kita bisa lagi ngobrol seperti ini Bu ya, Ya, dan Bu. meningkatkan kompetensi kita dalam kegiatan coaching. Terima kasih banyak Bu Ana. Sama-sama Bu Mutia. Ya. Permisi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.